Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Damai Surya Anggara dalam mata kuliah metode penelitian. Materi pertemuan pertama pada metode penelitian ini adalah mengenai paradigma penelitian. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa yang pertama mampu menguraikan paradigma penelitian dengan jelas. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan karakteristik penelitian dengan jelas. Yang ketiga, mampu membuat langkah dalam menentukan topik penelitian dengan jelas. Dan yang keempat adalah mampu membuat latar belakang penelitian dengan tepat. Kesemuanya itu kita pelajari di dalam materi paradigma penelitian. Lalu apa itu paradigma penelitian? Bisa kalian lihat semuanya di slide. Di situ saya perumpamakan bola dunia yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah masalah atau fenomena. Yang kedua adalah gagasan. Dan yang ketiga adalah body knowledge atau teori. Jadi 3 dunia itulah yang melatar belakangi adanya suatu penelitian. Contohnya, di dalam dunia nyata kita menghadapi fenomena atau masalah. Tentunya dalam menghadapi fenomena atau masalah tersebut, kita akan muncul gagasan. Nah, gagasan itu harus ilmiah berlandaskan teori. Maka ketiga dunia itu merupakan paradigma penelitian. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa adanya suatu penelitian itu didasari oleh gagasan ilmiah yang muncul karena adanya suatu masalah di dunia nyata. Itulah maksud dari paradigma penelitian. Kemudian karakteristik penelitian. Saya rujuk teorinya Rako tahun 2010 di halaman 5. Rako menyatakan bahwa kegiatan penelitian itu yang pertama harus ilmiah, yang kedua harus terencana, yang ketiga harus terstruktur, kemudian yang keempat harus sistematis, dan yang terakhir harus memiliki tujuan tertentu. Sekarang yang pertama itu ilmiah. Ilmiah itu memiliki arti bahwa semua kegiatan penelitian harus didasari oleh teori-teori yang valid. Jika tidak berdasarkan teori, itu bukan ilmiah, itu biasanya kita sebut dengan opini. Maka ilmiah inilah yang paling penting untuk diterapkan di dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah terencana. Suatu penelitian atau kegiatan penelitian itu harus terencana, baik itu waktunya, baik itu dananya, ataupun aksesibilitas tempat. Jangan sampai penelitian insidental kita lakukan, yang penting meneliti tanpa adanya suatu perencanaan. Karena ciri atau karakteristik penelitian yang kedua adalah terencana. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, yaitu kegiatan penelitian itu harus memiliki langkah-langkah yang urut. Namanya sistematis itu harus urut. Misalkan dari studi pendahuluan kita mencari masalah di lapangan, kita melihat fenomena di lapangan, kemudian kita kaji secara teoritis untuk menyelesaikan melalui gagasan yang ilmiah. Nah, setelah itu kita meneliti, setelah meneliti kita menganalisis data, setelah menganalisis data kita baru menyimpulkan. Artinya penelitian itu langkah-langkahnya itu harus urut. Tidak mungkin kita langsung analisis data tanpa terjun di lapangan misalkan. Ataupun tahu-tahu menyimpulkan di akhir, itu jelas tidak mungkin. Namanya penelitian harus urut dari awal menemukan masalah sampai nantinya kita menyimpulkan. Itu artinya sistematis.
Kemudian yang ketiga, cara menentukan topik penelitian. Cara menentukan topik penelitian itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah mendaftar masalah. Mendaftar masalah ini, itu kita terjun ke lapangan untuk melihat semua masalah atau semua fenomena yang ada, kemudian kita daftar, kita catat satu per satu. Jadi mendaftar masalah adalah mendaftar segala masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan masalah. Setelah masalah tadi didaftar, kesemuanya masalah didaftar, ya langkah selanjutnya yaitu menetapkan masalah. Masalah yang ditetapkan cukup satu saja dengan menyesuaikan, yaitu bidang keilmuannya, kemudian urgensinya, kemudian dampak, dan yang terakhir adalah kebutuhan. Jadi kita tetapkan satu masalah berdasarkan beberapa aspek tadi. Setelah masalah kita tetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah artinya itu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu muncul. Faktornya bisa kita lihat dari internalnya atau inputnya, ataupun dalam hal output, ataupun dalam hal proses. Nah, mengidentifikasi masalah ini itu kita harus membuat secara detail. Kita melakukan wawancara, kita melakukan studi dokumentasi, kita melakukan analisis observasi. Nah, itu kita harus real, harus detail untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu tadi. Dan yang terakhir adalah menentukan topik penelitian. Jadi menentukan topik penelitian itu kita menawarkan gagasan ilmiah. Ingat, gagasan ilmiah itu gagasan berlandaskan teori. Itu sebagai upaya dalam pemecahan masalah yang sudah kita identifikasi di langkah ketiga, di langkah identifikasi masalah. Nah, berikutnya ini saya berikan contoh sederhana, contoh menentukan topik penelitian. Yang pertama itu tadi mendaftar masalah, sampai yang terakhir adalah menentukan topik penelitian. Mendaftar masalah, ini saya anggap masalah yang saya daftar di lapangan, saya menemukan 3 hal pokok. Yang pertama adalah prestasi matematika yang rendah. Terbukti hanya 25% yang mencapai KKM dari batas sebesar 70. Itu masalah yang saya daftar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prestasi belajar IPS-nya itu rendah, terbukti hanya 45% yang mencapai KKM sebesar 75. Dan yang ketiga, prestasi belajar IPA juga rendah, terbukti hanya 43% yang mencapai KKM sebesar 72. Setelah masalah kita daftar, langkah selanjutnya kita menetapkan masalah. Dari ketiga ini, kita pilih satu saja masalahnya. Berdasarkan apa? Yang pertama, bidang keilmuannya. Yang kedua, urgensinya. Yang ketiga adalah dampaknya. Yang keempat adalah kebutuhannya. Saya misalkan karena saya orang matematika, jadi saya memilih yang saya tetapkan adalah masalah yang pertama. Dan kebetulan masalah pertama itu yang paling parah. Tentunya dampaknya akan kemana-mana, akan ke mata pelajaran lain, akan ke motivasi yang lain. Nah, tentunya itu akan berdampak kemana-mana. Jadi masalah yang saya tetapkan adalah masalah yang pertama. Setelah masalah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah, yaitu menggali faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu muncul. Misalkan kita bisa wawancara ke siswa, kenapa kok prestasi matematikanya rendah? Kita bisa observasi ketika guru melakukan pembelajaran. Kita bisa melakukan studi dokumentasi yang lain, bahwa yang menyatakan bahwa prestasi matematikanya itu rendah. Misalkan saya menemukan 2 masalah yang teridentifikasi. Yang pertama itu guru hanya memberikan catatan saja, kemudian hanya diberikan latihan soal, dan yang terakhir hanya diberikan tugas. Itu saja proses pembelajarannya.
Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah kemampuan identifikasi masalah siswa itu kurang. Hal tersebut mengakibatkan bahwa dalam menyelesaikan masalah banyak siswa yang belum mampu karena mengidentifikasi masalah saja belum tepat, apalagi sampai menyelesaikan masalah. Nah, dua faktor inilah yang menjadi dasar bagaimana nanti kita menentukan topik penelitian. Jadi antara 3 dan 4 harus sinkron. Nah, yang keempat ini tadi, setelah kita memperhatikan identifikasi masalah, kita menawarkan gagasan ilmiah, yaitu gagasan yang berdasarkan teori. Misalkan gagasan yang ada, yang kita tawarkan adalah dibutuhkan strategi pemecahan masalah menggunakan problem based learning. Ini gagasan. Biar ilmiah harus dilandaskan oleh teori. Menurut Polya tahun 1985, bahwa problem based learning itu mewajibkan siswa untuk mengidentifikasi, merencanakan, menyelesaikan masalah dan melihat kembali masalah yang sudah diselesaikan. Tentunya dengan sintaks-sintaks seperti ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, akan selesai ini nantinya. Jadi keempat langkah itu merupakan cara menentukan topik penelitian. Dan selanjutnya mengenai latar belakang masalah. Pada prinsipnya seperti di awal tadi, bahwa penelitian didasari oleh 3 hal penting. Pertama adalah masalah atau fenomena, kemudian gagasan yang berlandaskan teori. 3 hal penting itu. Artinya latar belakang masalah yang baik harus memuat 3 pokok hal itu. Namun secara lengkap, latar belakang juga dapat memuat yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis itu uraian berdasarkan produk-produk hukum pemerintah. Kalau dalam dunia pendidikan bisa Permendikbud, bisa Permendiknas, Undang-Undang Sisdiknas, dan sejenisnya. Itu kalau dalam dunia pendidikan. Kemudian komponen kedua harus ada landasan teoritis, yaitu uraian berdasarkan teori. Dan yang ketiga, landasan empiris, yaitu uraian masalah yang ada di lapangan. Yang keempat adalah gagasan ilmiah tentunya, yaitu uraian ilmiah sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah penelitian terdahulu. Posisinya itu untuk memperkuat penelitian yang akan kalian lakukan nanti. Dan yang terakhir adalah closing statement. Jadi keenam itu terangkai secara sistematis dan juga saling terkait untuk menyusun latar belakang masalah yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi paradigma penelitian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.